sekali pagi ini kita boleh jumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran agama. Nah, untuk mengawali aktivitas kita pagi ini dalam proses belajar mengajar, mari kita berdiri semua dan untuk doa, Ibu minta Brandon Tinangon. Amin. Terima kasih untuk doanya. Pagi ini Ibu terlebih dahulu akan mencek kehadiran kalian semua. Baik, untuk namanya yang dipanggil, tolong katakan absen. Brandon Tinangon hadir. Marcel Manampiring hadir. Gilbert Tuda. Takesin Rompis. Nisti Kasimku. Keisha Densu. Kennedy Walado. George Tular. Melanie Lonto. Juan Sumual. Juan kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Oh, sakit. Samuel Pauliu. Lilis Kalupita Wendal. Dan terakhir Nia Apana. Iya, jadi jumlah kehadiran kita tidak mencapai 100% karena ada satu siswa yang berhalangan hadir karena sakit. Oke. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita saat ini, setelah kalian belajar tentang materi hak asasi manusia dan demokrasi, diharapkan Anda sudah mampu menjelaskan tentang arti dari demokrasi yang sesungguhnya. Kemudian kalian mampu mendeskripsikan bentuk-bentuk demokrasi berdasarkan perspektif Alkitab. Dan kalian juga akan mampu memahami tentang atau mendeskripsikan tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, yang sering kita lihat dalam keadaan saat ini. Dan kalian juga akan mampu mencontohkan sikap sebagai remaja Kristen yang bertanggung jawab dalam mewujudkan hak asasi manusia. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Dan minggu lalu, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang arti dari demokrasi, dan kita juga sudah belajar tentang bentuk-bentuk demokrasi berdasarkan perspektif Alkitab, sesuai dengan apa yang menjadi sumber bacaan kita. Ibu ingin kita membacakan kembali untuk yang menjadi sumber pembacaan kita yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 22. Ayo semua, silakan buka Alkitab semua, siapkan Alkitabnya dan kita akan membaca secara bersama-sama. 1 Samuel 8 ayat 1 sampai ayat 22. Mari kita baca. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Bersel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu, berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Ramah dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka."
Tetapi seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambil dan dipekerjakan pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya, senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anak perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambil yang baik-baik dan akan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Dari gandum dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaan. Dari kambing domba dan diambil 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengar perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Nah, cerita ini adalah gambaran ketika bangsa Israel meminta kepada Samuel untuk seorang raja. Itu adalah bukti dari demokrasi yang kita bisa pelajari dari Alkitab, sehubungan dengan pembelajaran yang kita sudah pelajari pada minggu yang lalu. Jadi ketika demokrasi itu diberikan, kita memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Tetapi ingat anak-anakku, kebebasan itu adalah kebebasan yang harus sesuai dengan aturan. Kebebasan yang harus sesuai dengan aturan. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang kita akan pelajari pada hari ini. Ibu ingin kalian memperhatikan gambar ini. Adakah yang bisa memberikan deskripsi atau menjelaskan sedikit tentang gambar ini? Ya, terima kasih. Silakan Gilbert, silakan berdiri. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda melihat gambaran ini? Oh, terima kasih. Jawaban yang luar biasa. Bencana alam yang diakibatkan karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan ini juga mengarah kepada pelanggaran HAM. Nah, sekarang yang kedua, gambar ini. Coba perhatikan. Nah, kalau tadi yang menjawab adalah Gilbert, Ibu anggap itu sudah mewakili yang laki-laki. Sekarang yang perempuan dulu. Ibu ingin mendengar suara yang manis dari seorang perempuan yang bisa mewakili atau dari beberapa yang bisa memberikan. Apa ini? Apa? Coba perhatikan. Perhatikan dengan seksama. Ya, terima kasih Nisti. Nisti sudah unjuk tangan. Silakan. Apa ini? Iya, terima kasih. Ini adalah seorang yang melakukan penghinaan. Baik gambar ini maupun gambar ini, kedua-duanya menunjukkan tentang pelanggaran HAM. Tetapi yang ini masuk di kategori pelanggaran HAM yang berat, sementara yang satu ini pelanggaran
permasalahan saat ini yang Ibu ingin kalian kaji bersama dalam kegiatan kelompok adalah kalian akan mencari sebanyak mungkin dari sumber-sumber yang ada, entah itu dari buku cetak, dari internet. Kalian akan mencari tentang bentuk-bentuk pelanggaran, dan Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Kelompok pertama, Brandon, Gilbert, Nisti, Keisha, Samuel, Gideon. Kelompok yang kedua, kelompok dari Lilis, Kennedy, Keisha, Stacy, Melanie, Takeshi. Oke, karena masih ada 2 siswa lagi di sini, sebetulnya ada Juan Sumual, tetapi Juan Sumual sakit. Jadi untuk karena kasih di kelompok yang satu, di kelompok yang dari Samuel, silakan bergabung. Oke, silakan bergabung di kelompok masing-masing. Nah, saat ini yang kalian akan cari adalah kalian akan mencari dan menjelaskan tentang pelanggaran HAM. Yang di kelompok Samuel mencari informasi, jelaskan tentang pelanggaran HAM, dan cari contoh-contoh lain selain yang ini. Ini adalah peristiwa lumpur lapindo. Nah, cari sesuai dengan tema kelompok, cari judul atau contoh yang berbeda. Jangan cari contoh ini lagi. Jadi cari contoh yang berbeda. Kalian akan menguraikan tentang bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang termasuk di kategori yang berat. Sementara kelompoknya Stacy mencari tentang contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada kategori yang ringan. Oke, kalian akan bekerja secara kelompok dan kalian boleh mencari sumber dari semua media yang boleh dijadikan sebagai sumber untuk mencari bahan. Selama proses ini, Ibu akan memberikan waktu 5-10 menit untuk mempersiapkan, karena sesudah itu nanti kalian akan presentasikan hasil dari apa yang kalian bahas di dalam kegiatan kelompok di depan sini. Sementara dalam kegiatan itu, Ibu akan membantu kalian untuk menyelesaikan tugas kalian. Dalam hal ini menyusun presentasi, sekaligus Ibu juga boleh melihat akan keaktifan dan partisipasi dari kalian semua. Oke, silakan. Ibu berikan waktu 10 menit dari sekarang. Dan sesudah itu, tentunya ada juru bicara yang nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok sehubungan dengan materi yang sudah dibagikan dan diberikan di dalam kelas. Oke, silakan. Ketua kelompok silakan ajak teman-teman. Ya, bagus sekali. Seperti contoh kelompok ini sudah membuat dalam bentuk lingkaran, jadi boleh supaya komunikasi boleh saling lancar. Iya, silakan. Bolehkah Ibu memberikan saran kepada ketua kelompok? Karena anggota kelompoknya cukup lumayan banyak, jadi ketua kelompok bisa memberikan tugas masing-masing kepada kelompok yang lain, supaya mereka juga boleh bekerja, mencari informasi. Jadi mungkin ada yang mencari informasi di internet, ada yang cari di buku bacaan. Silakan ketua kelompok mendelegasikan tugas kepada masing-masing anggotanya, supaya dalam hal ini kalian bisa saling mencari atau membagikan informasi, semua boleh bekerja sama. Tidak ada yang hanya diam-diam saja, tapi semua bekerja sama, terlibat aktif di dalam pembuatan presentasi, karena hasil dari apa yang kalian buat itu kalian akan presentasikan di depan. Ini juga membantu kalian supaya kelak ketika kelompok mempresentasikan dan ketika ada pertanyaan dari teman-teman di kelompok yang lain, bukan cuma ketua kelompoknya yang akan bicara, tapi anggota kelompok lain juga akan terlibat aktif di dalam memberikan masukan atau menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Jadi semuanya harus bekerja secara aktif. Ya, silakan.
juga menambahkan informasi yang kalian dapatkan dari sumber Alkitab. Jadi selain dari internet, dari buku-buku bacaan yang lain, tambahkan yang paling inti adalah ada juga sumber-sumber yang kalian ambil dari Alkitab. Tetap ingat, masih berdasarkan tugas masing-masing kelompok. Jadi kalau di sini boleh cari cerita tentang Alkitab yang ada kaitannya tentang pelanggaran hak asasi manusia, tetapi itu yang bersifat berat. Dan yang dari kelompok lain yang masih di kategori ringan. Untuk mempermudah proses pembelajaran atau untuk mempermudah kalian juga mencari informasi, kalian boleh buka buku catatan karena kalian juga sudah sempat mencatat tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang termasuk kategori ringan dan yang termasuk kategori berat. Karena kita sudah pelajari hal itu terlebih dahulu. Oke, silakan. Kita masih ada 3 menit lagi. 3 menit lagi. Jadi diharapkan ketua kelompok boleh nyusun presentasi, usahakan berikan yang terbaik. Baik, saat ini saatnya kita untuk saling mempresentasikan. Jadi diharapkan supaya ketika kelompok yang pertama mempresentasikan akan hasil dari apa yang mereka telah diskusikan di kelompok, ketika mereka mempresentasikan materi mereka, coba kelompok yang lain perhatikan dengan seksama agar kalian juga bisa memberikan sanggahan atau bisa memberikan masukan terhadap kelompok atau presentasi atau materi dari kelompok yang pertama. Baik, kalau kita sudah dalam keadaan siap semua, mari berikan waktu kepada kelompok yang pertama untuk menjelaskan tentang atau memberikan pemaparan materi sehubungan dengan bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang termasuk di kategori yang berat. Iya, silakan ketua kelompok memulaikan terlebih dahulu, perkenalkan anggota kelompoknya, dan selanjutnya silakan dengan penyampaian materi. Ya, baik sekali. Dari kelompok yang pertama, melalui ketua kelompoknya, sudah membahas. Terlebih dahulu dia telah menjelaskan tentang arti dari pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat. Dan selanjutnya, dia sudah memberikan 4 contoh dari pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk kategori berat. Oke, sekarang dari pemaparan kelompok ini, Ibu mau minta partisipasi dari kelompok yang satu, yang Ibu sebutkan namanya, silakan. Supaya Ibu tahu juga bahwa kalian memperhatikan dengan seksama ketika ada teman yang sedang mempresentasikan materi. Yang dalam hal ini, Ibu minta Stacy. Stacy coba sebutkan satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk kategori berat yang sudah dibahas oleh kelompok
yang pertama melalui juru bicara atau ketua kelompok? Ya, silakan. Ya, bagus sekali jawabannya, yaitu menghilangkan nyawa, yang dalam hal ini adalah pembunuhan. Itu termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Kita tahu bahwa kehidupan manusia itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya berhubungan dengan pembelajaran hak asasi manusia, karena hak asasi manusia ini diberikan kepada setiap orang sejak lahir, maka tidak ada seorang pun yang berhak mengambil hak itu dari orang lain. Nah, betul tadi jawaban dari Misti. Jawabannya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk kategori berat. Salah satu sudah disebutkan, yaitu menghilangkan nyawa atau pembunuhan. Sekarang dari Samuel, apa yang Anda dapatkan? Silakan sebutkan. Ya, jawaban yang sangat baik, dan itu betul, menghilangkan hak istimewa seseorang. Dari pembelajaran yang lalu kita sudah memberikan tentang contoh. Ketika ada yang mengistimewakan satu suku, sementara satu suku itu dikucilkan, itu juga sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Ya, dan di buku teks kalian sudah ada contoh tentang hal ini. Ketika ada yang mengistimewakan suku yang lain, sementara suku atau ras yang lain, ras yang satu dikucilkan. Nah, ada lagi? Masih ada 2. Oke, coba Ibu minta yang dari Ricardo. Apa yang Anda dapat dari pembahasan kelompok yang pertama ini? Selain dari yang sudah disebutkan tadi, menghilangkan nyawa, menghilangkan istimewa dari satu ras tertentu, apa lagi yang? Iya, betul. Ketika seseorang melakukan penganiayaan atau pemukulan kepada orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, itu masuk di kategori pelanggaran HAM yang bersifat, atau masuk di pelanggaran HAM yang bersifat. Oke, sebelum kelompok ini memberikan kesimpulan, ada diberikan kesempatan 1-2 orang untuk bertanya tentang materi yang mereka sudah uraikan. Silakan memberikan. Ya, dari ketua kelompok bagus, akan memberikan pertanyaan. Ya, silakan sampaikan pertanyaannya. Ya, pertanyaannya cukup bagus yang sudah disampaikan tadi. Coba Ibu minta satu anggota kelompok, tetapi jangan ketua kelompoknya yang bicara, tetapi yang bicara Alela Gilbert. Ya, silakan Anda jawab pertanyaan yang dari kelompok yang kedua ini. Iya, berdasarkan hasil dari diskusi kalian, apa yang Anda bisa berikan? Iya, baik, terima kasih. Jawaban yang singkat tetapi padat dan sudah berisi tentang jawaban yang sesungguhnya. Tapi itu menurut Ibu, mungkin menurut si penanya ada yang belum jelas. Oh iya, sepertinya dia sependapat dengan Ibu, karena memang jawaban yang sudah disampaikan walaupun hanya sederhana tetapi sudah membuat atau sudah merangkum semua jawaban yang sebetulnya untuk pertanyaan itu. Nah, sekarang Ibu berikan kesempatan untuk satu anggota kelompok memberikan konklusi tentang materi yang kalian buat atau kata-kata penutup untuk mengakhiri presentasi kalian. Iya, baik sekali. Terima kasih. Dan sekarang Ibu mengajak supaya semua anggota kelompok 1, mari kita perhatikan akan presentasi materi dari kelompok 2. Silakan ketua kelompok berdiri dan memulaikan kegiatan ini. Iya, terima kasih. Materinya cukup singkat tetapi terarah. Karena yang memang dibahas adalah hanya tujuan intinya. Dia sudah menjelaskan tentang arti dari pelanggaran HAM yang kategorinya ringan. Kemudian
Dari pembahasannya ada 4 contoh yang dia sudah berikan berdasarkan hasil penemuan kelompok mereka sendiri, hasil penemuan kelompok mereka tentang pelanggaran HAM yang bersifat ringan. Oke, sekarang Ibu minta yang dari anggota kelompok 1, tapi Ibu akan tunjuk yang namanya disebutkan, silakan berdiri. Baik, untuk Keisha coba sebutkan satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk kategori ringan yang sudah dibahas oleh kelompok. Ya, dia sudah menyebutkan salah satunya adalah penghinaan. Jadi ketika kita menghina seseorang, kita secara tidak langsung sudah melanggar HAM yang dalam ini, walaupun masih di kategori yang ringan. Oke, selanjutnya Brandon, silakan. Apa yang kau dengarkan dari pembahasan? Iya, betul, perampokan juga termasuk di pelanggaran hak asasi manusia, tapi dalam kategori yang ringan. Untuk Takeshi, sebutkan. Iya, terima kasih Takeshi. Jawabannya adalah penipuan. Penipuan juga masuk di bentuk kategori pelanggaran asasi manusia yang bersifat ringan. Dan yang terakhir dari Lilis, silakan. Ya, betul. Yang Lilis sebutkan adalah pemukulan, dalam hal ini penganiayaan, tetapi yang hanya menyebabkan luka ringan. Perbedaannya dengan yang kategori berat adalah pemukulan atau penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, sementara di kategori ringan ada luka ringan yang diakibatkan karena adanya pukulan. Itu juga termasuk di pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat atau kategorinya ringan. Baik, terima kasih karena Ibu percaya kalian juga memperhatikan dengan seksama akan materi yang sudah dibahas oleh kelompok yang kedua. Untuk waktu ini, silakan satu utusan untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan terhadap materi yang sudah dibahas di kelompok kedua. Siapa yang mau bertanya? Secara volunteer sebelum Ibu menyebutkan nama. Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan bertanya. Ya, pertanyaan yang cukup bagus. Silakan. Kelompok, boleh ketua kelompok, boleh juga delegasikan kepada anggota kelompok lain untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Iya. Rupanya dia bertanya dan pertanyaan itu sudah tentang perspektif yang jauh ke depan. Akankah pelanggaran hak asasi manusia ini berakhir? Si penanya memberikan penjelasan karena yang dia lihat yang sering terjadi di sekitar kita, baik di lingkungan sekolah, adalah bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat ringan, masih saling memberikan penghinaan. Jadi yang dia bahas adalah apakah pelanggaran hak asasi manusia yang kategorinya ringan atau kapan itu mau berakhir, khususnya di lingkungan sekolah. Ya, silakan kelompok yang kedua berikan kata-kata penutup untuk kegiatan diskusi kali ini, silakan. Iya, terima kasih. Ibu sangat menghargai hasil usaha kalian dan Ibu memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap keaktifan kalian, baik dalam mencari bahan untuk dipresentasikan dan bahkan keaktifan kalian dalam kegiatan tanya jawab. Setelah kalian mempresentasikan hasil penyelidikan kalian, masing-masing kalian terlibat aktif dalam kegiatan ini dan Ibu berikan apresiasi yang luar biasa untuk hal itu. Dan Ibu senang dan Ibu bangga karena kalian juga turut terlibat aktif dalam pembelajaran ini. Ibu juga mengharapkan supaya kalian saling memberikan apresiasi, kelompok A terhadap kelompok B terhadap kelompok A. Saling memberikan apresiasi karena apa yang kalian sudah bahas di sini setidaknya boleh jadi pedoman di dalam kehidupan kalian semua. Apalagi dalam proses pembelajaran tentang hak asasi manusia. Nah, di dalam kegiatan selanjutnya, kalau tadi dilaksanakan secara kelompok, saat ini Ibu minta kalian
kalian melakukan tugas kalian secara individu. Dan penugasannya adalah, sebelum kita bahas dalam pertemuan berikutnya tentang sikap-sikap remaja Kristen yang bertanggung jawab terhadap HAM, mewujudkan HAM berdasarkan perspektif Alkitab, Ibu minta kalian mencari secara pribadi apa pendapat kalian, apa menurut kalian contoh-contoh sikap yang harus saya buat sebagai remaja Kristen supaya saya mampu mewujudkan hak asasi manusia baik di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Jadi terlebih dahulu kalian akan memberikan atau mencari berdasarkan apa yang kalian pikirkan, supaya ketika kita ada dalam proses pembelajaran selanjutnya, maka kalian juga akan dapat memberikan partisipasi yang aktif dalam kegiatan pembelajaran itu. Baik, ketika kita ingin supaya hak asasi manusia di dalam diri kita itu dihargai dalam kehidupan kita, hal ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus juga menghargai hak orang lain. Kiranya pembelajaran kita saat ini boleh memotivasi kita supaya di dalam kehidupan kita setiap hari kita terpanggil untuk menghargai hak asasi manusia untuk diri kita sendiri, teristimewa juga untuk orang lain. Karena ketika hak asasi manusia itu dijaga sesuai dengan aturan, maka yang tercipta adalah kedamaian. Hidup rukun dan damai adalah satu kehidupan yang diinginkan untuk Allah Sang Pencipta lihat di dalam kehidupan kita semua. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kelas kita, sekali lagi Ibu mengajak kita berdiri dan untuk doa oleh Lilis. Lilis, silakan berdoa. Amin. Terima kasih untuk doa. Terima kasih untuk keaktifan kalian semua dalam proses pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan dalam proses pembelajaran yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kehidupan kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.